Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada pada tema 2 persatuan dalam perbedaan. Masih pada subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Tapi kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini terdapat 2 buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja. Untuk muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Seperti yang sudah kita jelaskan atau kita pelajari pada pertemuan kemarin, diantaranya yaitu untuk tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering atau ketersediaan air sangat kurang. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan xerofit mempunyai ciri-ciri yaitu daunnya kecil. Jadi daunnya berbentuk seperti duri sehingga mempunyai sedikit stomata. Nah, fungsinya daun yang kecil ini adalah untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian daging pada batangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian pada batangnya berlapis lilin. Fungsinya juga sama untuk mengurangi penguapan. Selain itu, akar tumbuhannya panjang dan menyebar sehingga jangkauannya bisa ketika akar tersebut digunakan untuk menyerap air. Kemudian tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup pada daerah perairan. Contohnya yaitu pada tumbuhan enceng gondok. Nah, tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah perairan sehingga mempunyai ciri-ciri yaitu diantaranya rongga udara pada bagian batang. Fungsinya sebagai alat atau digunakan untuk mengapung di air. Nah, tumbuhan hidrofit ini mempunyai daun yang lebar dan tipis serta stomatanya banyak, digunakan untuk mempercepat penguapan. Contohnya ya pada tumbuhan teratai tadi, enceng gondok, kangkung, dan tumbuhan semanggi. Kemudian tumbuhan higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau basah. Nah, tumbuhan higrofit sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu daunnya tipis dan lebar seperti pada tumbuhan hidrofit. Nah, pada permukaannya juga sama mempunyai stomata yang banyak sehingga penguapan airnya menjadi lebih cepat. Nah, contohnya pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan keladi. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara melindungi diri dari musuh. Yang pertama menggunakan getah.
Contohnya ada pada tanaman atau pohon karet. Nah, pohon karet ini menghasilkan getah yang lengket. Jadi apabila ada hewan atau pengganggu, ketika dia menempel pada tumbuhan ini, dia tidak bisa bergerak karena terkena getahnya. Selain pada tumbuhan karet yang menggunakan getah, juga ada pada tumbuhan nangka, sukun, kluwih, cempedak, kamboja, sawo, mangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menggunakan duri. Jenis tumbuhan ini terdapat duri pada bagian tubuhnya, pada bagian batang atau akarnya. Duri ini fungsinya sama, yaitu menjaga atau melindungi diri dari mangsanya atau hewan pemangsa. Contoh tumbuhan ini diantaranya mawar, kaktus, putri malu, durian, dan pohon salak. Kemudian yaitu menggunakan rambut halus. Beberapa jenis tumbuhan yang menghasilkan atau menggunakan rambut halus, ini tujuannya agar rambut halus tersebut ketika terkena kulit menyebabkan rasa gatal bagi pemangsanya. Contohnya yaitu bisa ada pada tanaman jagung, dan contoh yang lainnya yaitu pada tanaman bambu. Kemudian menggunakan racun. Tumbuhan yang menghasilkan cairan berupa racun, tujuannya yaitu agar ketika pemangsa mendekati tumbuhan tersebut mati terkena racunnya. Contohnya yaitu pada tumbuhan jubung, gadung, karet, jarak, dan tanaman upas. Kemudian menggunakan minyak beraroma. Ada beberapa tanaman yang mampu menghasilkan cairan semacam minyak beraroma, fungsinya untuk melindungi diri. Contohnya yaitu pada tanaman tomat, cabai, dan bunga bangkai. Pada tanaman tomat, bunga bangkai, dan cabai menghasilkan aroma yang tidak sedap atau aroma busuk, sehingga hewan itu enggan untuk mendekati tanaman tersebut. Menggunakan cairan berasa. Ada beberapa tumbuhan yang dapat menghasilkan cairan berasa tertentu. Fungsinya sama, yaitu untuk melindungi dirinya. Contohnya yaitu pada tumbuhan kopi, teh, pohon asam, belimbing, dan belimbing wuluh. Contohnya pada kopi dan teh, yaitu rasa akan berasa pahit, sedangkan pada belimbing wuluh dan asam akan menunjukkan rasa yang asam, sehingga hewan tidak mau mengunyah bagian atau buah tersebut. Ini contoh pohon asam. Kemudian yaitu menggunakan kulit biji yang keras. Beberapa tumbuhan menghasilkan biji yang terbungkus pada kulit yang keras. Contohnya yaitu pada buah kelapa, salak, dan kelapa sawit. Kita masuk pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu menuliskan informasi penting,
suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks mempunyai informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan jika kita membaca teks secara utuh. Jadi kita harus membacanya mulai dari awal sampai akhir. Kita juga akan dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 kemarin. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya tersebut, kita dapat mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga kita akan mudah dalam mencari informasi penting yang ada dalam suatu bacaan. Demikian sedikit penjelasan pada pembelajaran yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe pada tombol di bawah. Akhir kata, sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.